Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengertian bahan pakan lokal, dan apa saja contoh-contoh bahan pakan lokal yang sering digunakan untuk pakan ikan. Bahan baku pakan lokal. Bahan pakan lokal adalah setiap bahan pengganti dari pakan ikan yang berpotensi sebagai pakan yang mudah didapat dan ketersediaannya dijamin. Namun, bahan baku pakan lokal memiliki kelemahan, yaitu nilai seratnya tinggi dan nilai proteinnya sangat rendah, sehingga dalam pemanfaatannya dibutuhkan pengolahan sehingga dapat dipakai sebagai bahan pakan pada budidaya perikanan. Yang pertama, bahan baku pakan lokal yang dibahas adalah bungkil inti sawit. Bungkil inti sawit adalah hasil samping dari proses pengolahan kelapa sawit. Nilai kandungan protein pada bungkil inti sawit adalah sekitar 15,48%. Dengan nilai kandungan sedemikian, perlu pengolahan lebih lanjut agar bungkil inti sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan untuk proses budidaya perikanan. Upaya untuk meningkatkan nilai protein dari bungkil inti sawit adalah melalui proses fermentasi dengan bantuan dari kapang Rhizopus oligoprus. Tujuan dari fermentasi bungkil inti sawit adalah mengubah senyawa kompleks menjadi sederhana, sehingga saat diberikan kepada ikan dapat diserap oleh ikan. Dari salah satu penelitian yang telah kami baca, nilai efisiensi dari pemberian bungkil inti sawit adalah 70,01 plus minus 5,01%. Dedak padi merupakan salah satu dari limbah hasil pertanian yang ketersediaannya cukup banyak dan mudah untuk didapatkan. Selain harga dedak padi yang relatif murah, menjadi salah satu pertimbangan pengguna dedak sebagai pakan ternak. Menurut Utami 2011, dedak padi mengandung nutrisi bahan kering 88,93%, protein kasar 12,39%, serat kasar 12,59%, kalsium 0,09%, dan fosfor sebanyak 1,07%. Menurut Agropi pada tahun 1995 menyatakan bahwa dedak padi selain mengandung serat kasar yang tinggi, juga mengandung asam fitat yang cukup tinggi, yaitu 2,42%, yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ternak. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan nilai nutrisi dedak padi adalah dengan melakukan fermentasi. Cara pembuatan pakan dedak yaitu dengan cara sebelum diformulasi, bahan karbohidrat pakan uji yaitu dedak halus difermentasi terlebih dahulu dengan kapang atau Rhizopus oligosporus. Dedak halus yang akan difermentasi dimasukkan ke dalam plastik masing-masing sebanyak 2 kg, dan selanjutnya ditambahkan air sehingga kadar air mencapai 50%. Kemudian dedak halus dikukus selama 30 menit dan didinginkan. Dedak halus yang sudah didinginkan ditaburi 2,5 gram ragi atau Rhizopus oligoprus untuk 2 kg bahan dan diinkulasi selama 4 hari pada suhu ruangan. Uji proksima bahan dedak yaitu formulasi pakan menggunakan metode coba-coba atau trial and error dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel, sehingga dihasilkan formulasi yang diinginkan. Pakan uji tersebut dirancang mengandung protein yang sama, yaitu 26%, dan juga energi yang sama, yaitu 3.200 kakal per kilogram pakan. Efisien pakan dedak yaitu menunjukkan bahwa retensi lemak ikan selawat cenderung menurun seiring dengan peningkatan kadar dedak halus dalam pakan, namun meningkat kembali pada perlakuan E. Retensi lemak tertinggi pada perlakuan A atau dedak tidak difermentasi, dan terendah pada perlakuan D sebanyak 30%. Retensi lemak yang semakin menurun tersebut mengindikasikan bahwa karbohidrat fermentasi dapat
dipergunakan sebagai sumber energi untuk metabolisme dan aktivitas dalam batas tertentu. Dan bila semakin tinggi kandungan karbohidrat pakan, maka retensi lemak akan meningkat. Kondisi ini mengakibatkan retensi protein semakin meningkat sampai mencapai kondisi optimum. Hal seperti ini disebutkan bahwa karbohidrat merupakan sparring efek baik bagi protein, sehingga protein dapat dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan. Merupakan larva dari serangga black soldier yang dihasilkan dari biokonversi PKM atau bungkil kelapa sawit. Maggot ini merupakan sumber protein yang tinggi sehingga dapat dijadikan pakan alternatif. Selain itu, ia juga dapat diproduksi sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian, maggot ini juga memiliki antibakteri dan anti jamur, sehingga apabila dijadikan pakan ikan, maka ikan tersebut akan tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri. Dalam pembuatan pakan maggot, materi utama yang diperlukan adalah bungkil kelapa sawit dan telur black soldier. Telur black soldier ini biasanya didapatkan dari kandang pemeliharaan atau yang disebut dengan penangkaran telur sistem tertutup, dan jika didapat dari alam biasanya disebut dengan penangkaran sistem terbuka. Selanjutnya, telur black soldier tersebut akan ditetaskan dan dibesarkan hingga menjadi larva atau maggot di dalam bungkil kelapa sawit. Kemudian yang sudah menetas tersebut dapat dibesarkan hingga menjadi pupa untuk restoki, atau juga dapat diolah menjadi tepung sebagai pengganti tepung ikan, dan dapat juga dijadikan sebagai pakan alami yang masih segar atau biasa disebut dengan fresh maggot. Efisiensi pemberian pakan maggot sebagai suplemen pakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Dari salah satu percobaan didapatkan SGR sebesar 6,51 plus minus 0,32. Kemudian dampak penggunaan maggot juga terlihat meningkatkan sistem kesehatan pada ikan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan jumlah sel yang melakukan fagositik. Kemudian dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ikan lebih tinggi secara signifikan dibanding dengan pemberian pakan penghasil. Perkenalkan, nama saya Gina Nafis Rahmatullah dengan NIM 1713510134. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bahan pakan lokal, yaitu tulang ikan. Yang dimana tulang ikan mengandung sel-sel hidup dan matrik intraseluler dalam bentuk garam mineral. Garam tersebut terdiri atas kalsium fosfat sebanyak 80% dan sisanya yaitu kalsium karbonat dan magnesium fosfat. Tepung tulang ikan adalah suatu produk padat kering yang dihasilkan dengan cara mengeluarkan sebagian besar cairan dan lemak yang terdapat pada tulang ikan tersebut. Terdapat salah satu contoh tulang ikan yang bisa digunakan, yaitu tepung tulang ikan tuna yang mengandung kadar kalsium sebesar 39,24%, fosfor sebesar 13,66%, kadar air tulang sebesar 5,60%, abu sebesar 81,13%, protein sebesar 0,76%, dan lemak sebesar 3,05%, menurut Avianto 1993. Tepung ikan yang bermutu baik juga memiliki sifat tertentu, yaitu butir-butirnya seragam dan bebas dari sisa tulang, mata ikan, dan benda asing lainnya. Terdapat juga prosedur dalam membuat tepung tulang ikan, yaitu diawali dengan membersihkan tepung tulang ikan dari daging yang menempel dan merebusnya, lalu dimasukkan dalam ember dan ditiriskan. Mengoven tepung tulang ikan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian tulang ikan di blender
hingga menjadi tepung. Lalu tepung tersebut disaring hingga halus, menggiling terus kemudian tepung tersebut digiling dan dihasilkanlah adonan pakan ikan. Adonan pakan ikan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan pelet dan dikeringkan di bawah sinar matahari hingga mengeras dan tidak melengket di tangan. Analisis proksimat bertujuan untuk mengetahui presentasi nutrien dalam pakan ikan berdasarkan sifat kimianya. Jadi yang diteliti yaitu air, kandungan abu, lemak, kandungan protein, dan serat kasar. Jadi terdapat 3 contoh yaitu tepung tulang ikan, tepung limbah udang, dan begatul. Bisa dilihat di makalah juga. Jadi tepung tulang ikan memiliki kadar air sebesar 9,53, presentasi abunya 43,71, lemak sebesar 11,63%, protein sebesar 29,88%, dan serat kasar sebesar 3,17%. Terdapat juga percobaan dengan menggunakan tepung tulang ikan dengan penambahan tepung duckweed. Terdapat 6 percobaan yang dimana perbedaannya itu tepung tulang ikan 30 gram, 40 gram, dan 50 gram. Dan lemna minor sebesar 20 gram dan 25 gram. Dan hasil yang terbesar yaitu tepung tulang ikan dengan campuran tepung lemna minor. Tepung tulang ikannya sebesar 40 gram dan tepung lemna minor sebesar 25 gram. Sementara hasil kandungan protein yang paling rendah yaitu terdapat pada percobaan ketiga, yaitu tepung tulang ikan sebesar 50 gram dan tepung lemna minor sebesar 20 gram. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfiah Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tepung bekicot. Jadi, tepung bekicot ini merupakan hewan moluska dari kelas Gastropoda yang berjalan menggunakan perut. Di Indonesia sendiri, bekicot ini sudah sering dimakan atau dikonsumsi sejak zaman dahulu. Namun, untuk pengolahan sebagai pakan itu masih awam dan baru belakangan ini digunakan untuk sebagai pakan. Jadi, hewan ini mudah untuk diolah. Di antaranya yaitu dengan mengolah tepung bekicot mentah. Jadi bekicot yang sudah direndam atau dicuci sampai bersih dengan air, kemudian daging bekicot dipisahkan dari cangkangnya menggunakan kawat yang dibengkokkan terlebih dahulu. Jadi daging bekicot beserta isi perutnya itu bisa dijemur dengan panas matahari selama 5 hari, atau dapat juga dipanaskan dalam oven dengan temperatur 60 derajat Celcius selama 12 jam. Selanjutnya ada tepung bekicot rebus. Jadi di tepung bekicot rebus ini bekicot dicuci terlebih dahulu dengan air biasa sampai bersih, lalu direndam dengan air garam kurang lebih 10% selama 30 menit sambil diaduk hingga agak lendirnya keluar. Setelah direndam, bekicot dicuci lagi dengan air biasa. Panaskan air sampai mendidih, kemudian masukkan bekicotnya dan direbus selama 30 menit. Selanjutnya daging bekicot bisa dikeluarkan atau dicungkil menggunakan kawat yang telah dibengkokkan. Proses selanjutnya setelah dikeluarkan, daging bekicot bisa dikeringkan dan digiling sampai halus. Untuk yang ketiga yaitu tepung bekicot berkulit. Jadi cangkang bekicot ditumbuk atau dihancurkan, kemudian dicampurkan lagi dengan tepung daging bekicot. Jadi bagian ini
Seluruh bagian bekicot digunakan untuk proses pembuatan pakan tepung bekicot. Dari kulit, daging ataupun yang lainnya, itu digunakan semuanya. Selanjutnya yaitu pembuatan siles berkicot. Jadi dalam pembuatan siles berkicot ini pertama-tama yaitu daging dipisahkan dari cangkangnya menggunakan kawat yang telah dibengkokkan. Selanjutnya digiling menggunakan penggilingan daging dan dicampur dengan onggok. Perbandingan untuk pembuatan siles berkicot ini yaitu perbandingan 2:1, yang mana campuran ini dimasukkan ke dalam tong plastik atau wadah kedap udara atau anaerob dengan mengikat ujungnya. Bagian atas kantong plastik diberi selang dan ujung selang yang satunya dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Kegunaan selang ini yaitu mengeluarkan gas yang ada dalam kantong plastik. Lalu campuran dalam wadah disimpan selama 2 minggu. Setelah itu siles ini dikeluarkan dan dikeringkan seperti biasa dengan panas matahari atau dengan dimasukkan ke dalam oven. Selanjutnya uji proksimat bahan pakan dari tepung bekicot ini. Ya, jadi pengujian secara kimia yaitu dari uji proksimat bekicot ini yaitu untuk mengetahui kandungan nutrisi formulasi pakan untuk setiap perlakuan. Analisis proksimat yang dilakukan yaitu kadar air, abu, protein, lemak, serta serat kasar, dan karbohidrat. Uji proksimat dilakukan di laboratorium teknologi hasil pertanian Politeknik Negeri Lampung. Jadi hasil uji proksimat ini dapat diketahui bahwa setiap perlakuan uji masih dalam kondisi stagnan di sekitar angka 8 hingga 9 untuk kadar airnya. Namun pada kadar abu yang dianalisis mendapatkan kelonjakan pada perlakuan yang A, dan pada perlakuan B dan C hampir sama, yaitu di angka 13, serta perlakuan D dan E di angka 11. Untuk uji protein terdapat di hasil 28 hingga 29. Lemak didapatkan pada angka 13 sampai 14, serta serat kasar didapatkan angka tertinggi 6,5 dan terendah 3,52. Dan yang terakhir yaitu karbohidrat pada perlakuan A didapatkan pada angka 27,5 dan perlakuan B 28,9, serta perlakuan C terdapat pada angka 31,42 dan D, sedangkan perlakuan D dan E hampir sama yaitu di angka 34. Jadi dari uji proksimat itu selanjutnya itu adalah dari hasil uji proksimat. Jadi selanjutnya yaitu efisiensi pakan untuk tepung bekicot ini. Tepung bekicot ini mendapatkan pertambahan berat mutlak untuk ikan gabus. Jadi pada jurnal yang saya dapatkan yaitu tepung bekicot yang diperlakukan untuk ikan gabus. Jadi pertambahan beratnya yaitu mencapai titik tertinggi pada perlakuan B dengan komposisi tepung ikan 75% dan tepung bekicot 25% yang mendapatkan hasil berat mutlak 2,09 gram. Adapun perlakuan terendah terdapat pada perlakuan D dengan komposisi tepung ikan 2,5 dan tepung bekicot 7,5 yang mendapatkan hasil pertumbuhan berat mutlak 1,61 gram. Jadi sekian bagian pemaparan materi bagian dari saya. Terima kasih. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelima jenis pakan lokal tersebut dapat disubstitusi dengan tepung ikan mengingat kandungan nutrisinya yang tidak jauh berbeda dengan tepung ikan. Dari kelima bahan yang dibahas dapat diketahui bahwa pakan dari maggot memiliki sumber protein yang cukup besar.
Selain sumber protein yang besar, pakan maggot juga dapat diproduksi dengan mudah menggunakan teknologi dan persediaan yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa maggot merupakan pakan yang paling efisiensi untuk digunakan sebagai alternatif pakan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Ahmad Alfi Rahman, mewakili kelompok 3 dengan tugas pakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan